Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adila Lukitasari. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait proses perancangan alat pendeteksi kebocoran gas LPG dengan memanfaatkan Telegram Bot sebagai media informasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Adila Lukitasari, dan juga teman saya, Eksa Lailia Maulidina. Terkait dengan proses perancangan alat pendeteksi kebocoran gas ini sendiri, kami menggunakan tools platform I/O untuk penyusunan source code yang akan dikirim ke node MCU kita. Adapun untuk library yang digunakan adalah sebagaimana berikut. Berdasarkan library ini, dapat dilihat bahwasanya kami menggunakan beberapa sensor, yaitu ada sensor NH2 yang akan menjadi sensor utama dalam alat ini, di mana sensor ini akan mendeteksi adanya kebocoran gas. Dan juga ada sensor tambahan yaitu DHT, di mana sensor DHT ini merupakan sensor yang akan digunakan untuk mendeteksi suhu dan kelembapan dalam suatu ruangan. Baik, langsung saja kita menuju ke source code utamanya. Di sini terlihat ada citybot.mybot. Di sini merupakan salah satu library yang kami butuhkan untuk menghubungkan Telegram bot kami dengan alat yang telah kami rancang. Di mana nanti tujuannya Telegram bot itu sendiri akan mengirimkan pesan atau message kepada pengguna terkait hasil deteksi kebocoran gas oleh alat sensor MH2 yang dikirimkan langsung ke terminal. Jadi nanti hasil yang ditampilkan di terminal juga akan tampil di Telegram bot kami. Untuk bisa terhubung, kami akan menggunakan token, di mana token ini merupakan ID dari Telegram bot yang sudah kami buat. Sedangkan ID ini sendiri merupakan ID yang diperoleh dari username Telegram yang kami punya. Selain itu, di sini nanti kami juga akan menggunakan message broker, di mana untuk server brokernya sudah kami konfigurasikan dengan IP sebagaimana berikut. Kemudian selain itu kami juga akan menggunakan LED RGB yang akan menjadi indikator terkait kondisi kebocoran gas dalam suatu ruangan. Jadi, kami mengindikasikan bahwa ketika LED warna merah itu menyala, maka kebocoran gas itu sudah dalam tingkat yang tinggi. Sedangkan ketika lampu berwarna hijau, maka di situ tidak terjadi kebocoran gas. Dan yang terakhir, ketika lampu menyala berwarna biru, maka terjadi kebocoran gas medium. Kemudian kami juga akan menggunakan LCD sebagai monitor yang akan menampilkan hasil pendeteksian kebocoran gas oleh sensor MH2 dan juga hasil deteksi terkait suhu dan kelembapan udara oleh DHT. Kemudian dapat dilihat di sini kami memberikan beberapa kondisi di mana kami mengondisikan bahwa ketika sensor MH2 mendeteksi terjadinya, maksudnya mendeteksi adanya gas di sekitar ruangan dengan nilai yang kurang dari 300, maka di situ kami mengondisikan bahwa ruangan dalam kondisi aman, jadi tidak terjadi kebocoran gas. Kemudian kondisi yang kedua, ketika sensor MH2 mendeteksi bahwa nilai gas yang ada di sekitar ruangan itu berkisar antara nilai lebih dari 300 dan kurang dari atau sama dengan 500, maka di situ terdeteksi adanya kebocoran gas namun masih dalam tingkat medium.
Dan sebelumnya, terkait dengan nilai gas di sini, ketika gas yang terdeteksi oleh sensor MV2 itu kurang dari 300, kurang dari atau sama dengan 300, maka di sini buzzer yang kami gunakan untuk memberikan peringatan, yaitu dengan suara yang dihasilkan, maka di sini buzzer akan dalam kondisi diam. Sedangkan ketika gas yang terdeteksi itu sekitar nilainya lebih dari 300 atau kurang dari sama dengan 500, maka suara buzzernya itu senilai 370, yang artinya dalam kondisi sedang. Dan yang terakhir, untuk kondisi ketika gas nilainya yang terdeteksi itu lebih dari 500, maka tone atau suara yang dihasilkan oleh buzzer itu bernilai 500, yang artinya suaranya sangat keras. Dan di sini diindikasikan bahwa terjadinya kebocoran gas dalam tingkat yang tinggi. Kemudian di sini sudah dijelaskan terkait kondisi lampu ketika ruangan dalam kondisi aman atau tidak terjadi kebocoran gas, maka lampu hijau yang menyala. Sedangkan ketika kebocoran gas itu dalam medium, maka yang menyala adalah lampu biru. Sedangkan ketika kebocoran gas itu dalam kondisi yang darurat, maka lampu merah yang menyala. Kemudian ini untuk program terkait pembacaan suhu dan juga kelembapan oleh sensor DHT. Nantinya hasilnya akan di print dan dipublish ke server broker yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya. Dan nanti untuk hasilnya terkait visualisasinya akan ditampilkan ke dalam Node MCU. Mohon maaf, maksudnya node RAID. Mungkin kita bisa lanjut ke bagian node RAID untuk melihat visualisasi datanya. Namun sebelum itu, di sini saya akan menjalankan terlebih dahulu rangkaian saya. Di sini merupakan hasil upload yang sudah saya lakukan sebelumnya. Di sini terlihat bahwa gas dalam kondisi aman atau tidak terjadi kebocoran gas, yang artinya ruangan itu juga dalam kondisi aman. Karena di sini nilai sensornya terbaca 180. Jadi MG2 itu mendeteksi bahwa nilai sensornya itu 180. Kemudian untuk yang 27 ini sendiri itu merupakan nilai suhu, sedangkan 64 itu merupakan nilai kelembapan yang berhasil dideteksi oleh DHT. Baik, langsung saja kita menuju ke node RAID. Sini kita login terlebih dahulu. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, di sini merupakan tampilan terkait dengan rancangan dari project IoT itu sendiri, yaitu terkait alat perancangan pendeteksi kebocoran gas LPG. Di sini ada room controlnya, yang nantinya akan menampilkan ke G, kemudian akan menampilkan grafik juga terkait hasil nilai temperatur atau suhu dan juga humidity atau
kelembapan. Kemudian ada bagian informasi terkait kontak. Kemudian kita langsung menuju ke UI-nya. Maka di sini akan tampil terkait hasil pendeteksian oleh sensor MQ2 dan juga sensor DHT. Di sini kita cocokkan hasilnya dengan yang ditampilkan di terminal. Terlihat bahwa hasilnya sama, jadi di sini 145, di sini terbaca 145. Begitupun dengan suhu ruangan, suhu kelembapan. Mohon maaf, maksudnya kelembapan. Di sini juga menampilkan hasil yang sama. Maaf, di sini terjadi kesalahan. Ya, kelembapan. Tadi berulang. Jadi di sini sudah muncul terkait hasil-hasilnya. Kemudian di sini untuk halaman kontak, ini berisi seputar informasi terkait dengan aplikasi, developer, kelas, dan juga institusi dari pengembang. Seperti itu. Kemudian di sini juga akan ada informasi bahwa ruangan itu dalam kondisi seperti apa. Nah, kondisi ini muncul berdasarkan nilai sensor yang dihasilkan oleh MQ2 itu sendiri. Yang mana kondisi ini diatur di dalam function yang ada di node-RED seperti berikut. Untuk rentang nilainya disesuaikan dengan yang ada di VS Code tadi atau di platform I/O. Berikut adalah rangkaian dari proyek kami, yaitu terkait perancangan alat pendeteksi kebocoran gas dengan memanfaatkan Telegram bot sebagai media informasi. Nah, di sini lampu yang menyala yaitu LED RGB-nya. Mohon maaf, maksudnya LED RGB-nya itu berwarna hijau dikarenakan nilai sensor MQ2 atau nilai gas itu hanya sebesar 132 ppm, yang artinya itu ruangan dalam kondisi aman atau tidak terjadi kebocoran gas. Kemudian di sini untuk buzzernya juga dalam kondisi diam karena tidak terjadi kebocoran gas. Seperti itu. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right now.